Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara membuat jedak-jeduk thumbnail yang lagi viral sekarang itu. Buat hasil videonya kalian bisa lihat di video awal tadi. Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya guys. Nah di sini aku udah nyiapin audionya, teks, dan foto-fotonya. BTW foto untuk jedak-jeduknya itu aku pakai 3 macam foto, jadi kayak keubah-ubah gitu. Dan untuk detik-detiknya kalian bisa cek di deskripsi, begitu juga dengan audionya. BTW ini aku pakai AM versi 380 ya guys. Buat yang mau download kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Nah di sini tanpa berlama-lama langsung aja. Di sini aku mau ngedit teksnya dulu. Di sini kalian siapin satu teks, terserah tulisannya apa, intinya siapin satu teks. Terus kalian kasih efek yang ada di bagian teks, atau enggak kalian cari aja yang namanya efek ubah teks. Terus kalian pilih pengaturan standar. Nah di sini bagian awalnya itu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Terus di akhirnya itu kalian ubah aja sampai 100%. Kalau udah kalian turunin ke bawah, kalian cari yang namanya alpha. Terus kalian ubah jadi negatif 1000. Terus di sini kalian scroll ke bawah lagi dan kalian aktifin susunan acaknya. Terus bagian sheetnya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Terus di akhirnya itu kalian ubah aja sampai 1,98. Nah kalau udah jadi kayak gini kalian keluar. Terus tambahin efek yang ada di move and transform, yaitu efek ayun. Di sini kalian frekuensinya itu ubah jadi 0,65 Hz. Sudutnya itu ubah jadi 1,0 derajat. Dan sudut duanya ubah jadi 1,0 derajat. Kalau udah, kalian tambahin efek yang ada di move and transform lagi, yaitu efek ombang-ambing. Nah sudutnya itu ubah aja jadi negatif 90,0 derajat. Dan frekuensinya kalian ubah jadi 0,75. Adapun di bagian magnitude-nya itu nggak usah kalian ubah-ubah, tetap 25. Dan di situ kalian tambahin efek lagi yang ada di move atau transform, yaitu efek random displacement atau pemindahan acak. Di sini kalian tambahin keyframe bagian magnitude-nya di awal dan di detik 7.00. Nah di keyframe awal itu kalian ubah aja jadi 90. Dan keyframe akhir itu kalian ubah jadi 0. Terus kalian ke tengah-tengahin, kira-kira di detik 2.05 kalian tambahin kurva, kalian pilih yang ketiga. Terus kalian ke bagian evolution, kalian ubah jadi 0,65. Terus bagian sheetnya itu tambahin keyframe lagi di awal dan di detik 7.00. Di awalnya itu kalian ubah jadi 0,18 dan di akhirnya itu ubah jadi 0. Sama kalian ke bagian 2.05 atau ke tengah-tengahin. Terus kalian kasih kurva yang ketiga. Kalau udah hasilnya bakalan kayak gini. Terus kalian tambahin efek terakhir, yaitu efek buram gerak yang ada di bagian blur. Kalau udah jadi kayak gini, kan ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di bagian 7.00 dan di bagian awal. Terus keyframe awal itu kalian tinggal zoom aja, ke tengah-tengahin, kalian kasih kurva yang ketiga. Terus kalian ke transisi yang pertama, kalian kasih keyframe di bagian 7.00 dan titik 7.28. Terus keyframe kedua itu kalian geser teksnya ke kanan. Ke tengah-tengahin kalian kasih kurva yang kedua. Nah kalau udah kayak gitu, di bagian bawah teksnya itu kalian kasih shape yang warna hitam.
Terus kalian kasih efek yang ada di prosedural, namanya efek simple star fill atau bintang-bintang sederhana. Dan di sini kalian atur posisinya, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Dan posisi X-nya itu kalian ubah aja sampai terserah kalian. Di sini aku ubah jadi 1500. Nah, kalau udah jadi kayak ini, kalian lanjut ke bagian fotonya. Di foto-fotonya itu kalian pangkas-pangkas dulu biar kita gampang edit jedak-jeduknya. Di sini aku skip dulu. Nah, ini udah aku pangkas dan di sini kalian ke foto yang bagian 7.28 dulu. Kalian kasih move and transform dulu atau kasih transisi. Di transisi pertama tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian geser ke kiri. Terus kalian ke tengah-tengahin. Kalian kasih kurva yang ketiga. Terus kalian ke foto yang di detik 9.07, kalian ke move and transform atau kasih transisi. Di transisi pertama tambahin keyframe lagi di awal dan di akhir, dan keyframe akhir kalian geser ke kanan. Ke tengah-tengahin, di sini kalian kasih kurva yang kedua. Nah, kalian beralih ke foto selanjutnya yang di detik 9.20. Kalian kasih transisi lagi. Terus yang keyframe awal geser ke kiri, ke kanan, ke kiri. Terus ke tengah-tengahin kalian kasih kurva yang ketiga. Jadi bahkan kayak ini. Dan kalian lanjut ke foto 11.00 lagi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dan di keyframe akhir kalian geser ke kanan. Ke tengah-tengahin, terus kalian kasih kurva yang kedua. Terus kalian lanjut ke foto sampingnya, kalian kasih transisi lagi. Keyframe awal kalian geser ke kiri, dan kalian ke tengah-tengahin kasih kurva yang ketiga. Jadi bakalan kayak gini. Kalau udah kayak gini, saatnya kita ngedit jedak-jeduknya. Di sini kalian edit jedak-jeduknya di foto pertama aja. Baru kalian tambahin efek ubin dulu atau stylus. Dan di sini jangan lupa aktifin mirrornya. Terus di sini bagian potongnya tambahin keyframe di awal dan di akhir, dan di akhirnya kalian tambahin aja sampai 1,110 ya guys. Terus kalian ke tengah-tengahin, kalian kasih kurva, kalian pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian tambahin efek lagi, yaitu efek ombang-ambing atau oscillate. Nah, sudutnya itu kalian ubah aja jadi 90,0 derajat. Dan frekuensinya kalian ubah jadi 1,00. Di magnitudenya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian tambahin aja sampai 300. Nah, terus di keyframe akhir kalian ubah jadi 0 dan ke tengah-tengahin kalian tambahin kurva pilih yang ketiga. Kalau udah kayak gini, kalian tambahin efek pan gamma, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian tambahin aja sampai 1,00. Terus kalian tambahin lagi efek blur atau motion blur. Nah, jadi hasilnya bakalan kayak gini. Tinggal kalian klik titik 3, maaf guys. Tinggal klik titik 3, terus pilih salin efek. Kalian ke foto kedua, klik efek dan pilih tempel efek. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal tempelin efeknya sampai foto terakhir. Nah, jadi aku udah tempelin efek jedak-jeduknya. Di sini saatnya kita buat bagian tunnelnya atau bagian yang muter-muternya gitu. Pertama-tama kalian buat proyek baru. Nah, di sini aku udah buat proyek baru dan di sini kalian ubah dulu efek latar belakangnya itu menjadi transparan ya guys. Nah, baru kalian tambahin foto yang kalian pakai buat jeduk-jeduk tadi. Nah, ini aku tambahin, terus kalian pangkas aja biar nggak terlalu panjang itu. Nah, kalau udah kayak gini, tambahin efek ubin atau stylus dan aktifin mirrornya. Terus kalian keluar ke move and transform, kalian ke transisi yang ketiga, terus kecilin fotonya. BTW mirrornya itu nggak usah diaktifin ya guys. Dan kalian tinggal kecilin fotonya sampai kelihatan 3 bagian, jadi fotonya itu kelihatan jadi 9 foto gini. Kalau udah, kalian tinggal klik ini, lalu pilih gandakan satu layar.
Dan foto yang bagian atas itu kalian hapus efek ubinnya. Kalau udah kalian hapus, kalian klik blending dan opacity, terus kalian scroll ke bawah dan pilih bagian mask. Terus pilih exclude. Kalau udah kayak gini, kalian klik mata-mata fotonya atau gabungin semua fotonya dan pilih kotak yang pertama ini. Kalau udah kayak gini, kalian ke border dan bayangan dan aktifin bayangannya. Di sini kalian atur dulu posisinya jadi 0, yang Y-nya juga 0 dan yang X-nya juga 0. Dan ukurannya tinggal kalian atur sampai 120. Kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal pilih ini dan pilih frame saat ini sebagai PNG, lalu pilih ekspor. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal simpan dan kalian buat foto kayak gini. Kalian buat 3 kali berturut-turut ya guys. Oke, karena aku udah buat foto yang kayak gitu, kalian kembali lagi ke project yang pertama yang ada foto jedak-jeduknya dan tinggal kalian tempel fotonya. Bentar. Ini tinggal kalian masukin fotonya ya guys. Di sini aku mau pangkas-pangkas. Buat fotonya itu kalian tinggal sesuaiin sendiri ya guys. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lanjut ke foto yang pertama dulu, yang buat thumbnailnya itu. Kalian tambahin efek yang ada di sini. Pokoknya kalian cari aja efek pengulangan linear atau linear repeat. Nah, kalau udah, perhatiin jumlahnya itu kalian gak usah ubah. Dan di bagian posisinya itu, yang X-nya itu kalian ubah jadi 0. Terus kalian turun ke bawah. Dan bagian sudutnya itu kalian ubah jadi 180 derajat. So, untuk skalanya itu kalian ubah jadi 3,00. Terus di sudutnya itu kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dan keyframe akhir itu kalian ubah jadi negatif 180 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ke bagian posisi, kalian tambahin 3 keyframe di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di awalnya itu kalian putar jadi 690 ya guys. Kalian putar jadi 690. Terus kalian ke tengah-tengahin, kasih kurva, pilih yang ketiga. Terus di keyframe yang ketiga kalian putar jadi negatif 690. Ini kalian putar. Terus kalian ke tengah-tengahin, kalian kasih kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik titik 3 lalu pilih salin efek dan kalian tempel ke foto yang kedua. Terus kalian tempel lagi. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini udah jadi guys. Oke, langkah terakhir di detik 3.10 itu kalian tambahin shape persegi dan kalian pangkas, lalu kalian pilih stretch to screen dan ubah warnanya jadi warna putih. Terus kalian ke blending dan opacity, kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir, dan di akhirnya kalian ubah jadi 0%. Nah, jadi hasilnya bakalan kayak gini. Nah, oke, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi aku ingatin, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya guys. Bye, wassalamualaikum.